وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya Musalla Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini untuk melanjutkan kajian kita, mengkaji kitab yang berjudul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh seorang alim yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di mana kita membahas tentang landasan-landasan kita beribadah, khususnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an", semoga Allah memberikan cahaya wajah seseorang yang mendengarkan hadis-hadis atau perkataan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan sebagaimana dia mendengarkan. Keutamaan orang yang belajar menuntut ilmu maka banyak sekali, salah satunya hadis yang tadi kami sampaikan. Menuntut ilmu di zaman sekarang merupakan berjihad di jalan Allah. Jihad menggunakan pena lebih utama di zaman sekarang daripada jihad dengan menggunakan pedang. Kenapa demikian? Dikarenakan orang-orang musuh-musuh Islam menyerang umat Islam sekarang bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tetapi mereka menyerang kita dengan pemikiran-pemikiran. Mereka menyerang kita dengan adanya perkembangan zaman. Mereka meracuni generasi-generasi penerus kita. Mereka membawa generasi-generasi penerus kita ke dalam jalan-jalan yang tidak benar, sesat, dengan pemikiran-pemikiran yang hancur. Maka daripada itu, jihad di zaman sekarang yaitu dengan jihad pena. Kita bisa mengajarkan generasi kita, generasi penerus kita dengan adanya akidah yang benar. Kita mengajarkan keluarga kita tentang ibadah-ibadah yang dengan itu memperkuat akidah dan tauhid kita. Maka inilah yang harus diperhatikan. Zaman sekarang bukan dengan pedang lagi, tapi jihadnya dengan pemikiran. Disebut dengan ghazwatul fikr, ghazwah peperangan. Fikr artinya pemikiran. Orang sekarang berperang dengan pemikiran. Muncullah banyak syubhat-syubhat. Siapa yang membuat syubhat ini? Orang-orang yang memusuhi Islam, dari orang-orang orientalis dan yang lainnya. Maka kita sebagai umat muslim harusnya membentengi diri kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau kita tidak melandasi dengan ilmu, maka akan hancur. Akan hancur diri kita, akan hancur generasi terus kita. Sehingga mereka jatuhlah ke dalam kehancuran, kebinasaan. Ini urgensi kita belajar. Belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Salah satu ibadah juga bisa mendapatkan kesempurnaan pahala dengan ilmu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. La min muslim yusalli, tidaklah ada seorang muslim yang dia salat, wa ma lahu min salatihi illa ismuha, dan ketika dia salat dia hanya mendapatkan pahala dari salatnya setengahnya saja. Illa thuluthuha, dia hanya mendapatkan pahala sepertiganya saja. Illa rubu'uha,
dia akan mendapatkan pahala seperempatnya saja, sampai seperlimanya saja, seperenamnya saja, sampai yang paling besar adalah sepersepuluhnya saja. Kenapa demikian? Dikarenakan satu, niat, dan yang kedua adalah kebenaran yang dilakukan dalam sholat. Kebenaran itu diukurnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tidak punya ilmu, maka dia tidak akan menunaikan sholat dengan benar. Semua ibadah, bukan hanya sholat. Maka daripada itu beruntunglah bagi orang yang dibimbing oleh Allah untuk menuntut ilmu. Beruntunglah orang-orang yang dibimbing langkahnya oleh Allah untuk pergi ke majelis ilmu. Tidak semua orang dia mau menuntut ilmu. Ada orang-orang yang sudah merasa dirinya penuh. Saya sudah pintar, saya sudah bisa, saya sudah paham yang disampaikan. Ya, sehingga apa? Dengan itu syaitan masuk. Dia tidak mau lagi dia untuk menuntut ilmu. Dia sibuk dengan yang lainnya, sibuk dengan dunia, sibuk dengan apapun. Maka beruntunglah bagi orang yang dibimbing oleh Allah untuk menuntut ilmu. Jagalah itu, istiqomahkan, mohon kepada Allah agar bisa terus dibimbing sampai nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengkaji tentang babul istisqa. Ini pembahasan terakhir dalam sholat sunnah sebelum nanti masuk ke dalam bab al-libas, pakaian. Setelah bab pakaian, masuklah ke babul janais, kitabul janais. Bab yang membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian seseorang. Baik, kita akan bacakan hadis-hadisnya terlebih dahulu. Salat istisqa. Istisqa diambil kalimat saqa yasqi. Saqa yasqi artinya memberikan air, mengalirkan, memberikan air. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shadaqati suqyal ma." Sebaik-baiknya sedekah itu apa? Bukan dengan memberikan uang saja, tetapi sebaik-baiknya sedekah adalah memberikan air. Yang disabdakan oleh orang memberikan air ini kepada orang, jangan anggap remeh. Wah, air hanya berapa saja harganya. Bukan dilihat dari harga, tetapi dilihat dari keikhlasan. Orang itu semua yang membutuhkan air. Semua orang membutuhkan air. Maka benar tadi sabda Nabi, afdhalus shadaqati suqyal ma. Sebaik-baiknya sedekah adalah memberikan air kepada orang. Saya tidak heran kalau kita pergi ke Timur Tengah, biasanya masjid-masjid besar itu di dalam masjidnya ada kulkas kecil, di depannya ada tulisan afdhalus shadaqati suqyal ma. Sebaik-baiknya sedekah adalah memberikan air kepada orang lain. Di dalamnya ada air. Orang minum di sana. Oh, setelah dia sholat dia minum, pahalanya terus mengalir. Dengan air itu menghasilkan energi. Energinya dipakai untuk beribadah, pahalanya akan sampai kepada orang yang bersedekah air itu. Ini keutamaan. Mungkin orang menganggap hanya sedekah air saja, tapi di sana di balik itu mempunyai hikmah yang begitu besar. Kalau kita mau bersedekah, cari sedekah yang paling utama, karena pahalanya lebih besar. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kalimat saqa yasqi itu artinya adalah air. Ditambah dengan alif sinta. Letak dalam ilmu shorof, alif sinta ditambahkan namanya huruf ziyadah, huruf penambahan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu ada ilmu alat. Tidak bisa orang itu memahami bahasa Arab kecuali dia sudah memahami ilmu alat. Ilmu alat itu apa? Salah satunya nahwu shorof. Nahwu itu mempelajari tentang harokat terakhir di setiap kalimat. Kalau shorof itu pergantian, perubahan kalimat. Nah, dari sebelumnya ada saqiyun menjadi istisqa, ada yang disebut dengan lagi astasqa dan yang lain. Nah, artinya apa? Dia meminta, memohon akan turun hujan, air. Sama seperti ghafara yaghfiru, mengampuni. Tapi kalau ditambahkan alif sinta, istaghfara yastaghfiru, memohon ampunan. Nah, ini kaidah dalam bahasa Arab. Nah, itulah indahnya bahasa Arab, sangat luas. Ya, sangat luas sekali. Salah satu contoh yang salah satu bukti bahwa bahasa Arab itu sangat luas, kita lihat sekarang Al-Quran. Al-Quran itu
sudah dituliskan, sudah turun 14 abad yang lalu. Tetapi sampai detik ini para ulama masih menuliskan tafsirnya. Tidak henti. Setiap muncul ulama baru tulis tafsir lagi, tulis tafsir lagi, tulis tafsir lagi. Kenapa demikian? Karena keindahan dan keluasan bahasa Arab. Ya, sangat luas sekali bahasa Arab. Maka daripada itu kita sebagai seorang muslim memang dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bahasa Arab. Tidak bisa kita pahami hanya dengan terjemahan saja. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, minta hujan. Salat istisqa adalah salat memohon turunnya hujan karena Allah kepada Allah Subhanahu wa taala karena musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, ini kalau ada satu daerah yang musim kemarau, ada sunnahnya salat istisqa. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia ini ya hujan terus, alhamdulillah. Ya, jadi tidak kekeringan. Nah, ini nikmat dari Allah. Jadi jangan lupa bersyukur. Hujan itu adalah nikmat utama yang diberikan Allah. Allah memberikan nikmat utamanya adalah air. Air itulah sumber kehidupan. Makanya kalau kita baca firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, setelah perintah Allah untuk menyembah kepada Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah, kalau Allah yang menciptakan diri kita dan juga orang sebelum kita, di ayat ke-22-nya dijelaskan nikmatnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di sana Allah menjelaskan tiga nikmat. Yang pertama, Allah jadikan bumi ini tenang, tidak goyang. Kalau goyang mati semua yang ada di atas muka bumi. Allah juga jadikan langit ini atap. Ada benda-benda langit tetapi diatur sedemikian pula oleh Allah. Tujuannya apa? Agar kita bisa beribadah tenang. Kalau dijadikan malam terus susah juga. Kalau dijadikan siang terus juga panasan kita. Maka diatur oleh Allah, ada bintangnya, ada bulannya, ada mataharinya, diatur sedemikian rupa. Tujuannya apa? Agar kita nyaman ketika beribadah. Lalu yang ketiga, wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Dan Allah turunkan air dari langit. Nah, artinya apa? Ini nikmat tiga, inti nikmat tiga ini. Inti nikmat dibagi menjadi tiga ini. Salah satunya air. Ketika Allah menurunkan hujan, maka di sanalah ada kehidupan. Maka kalau kita baca beberapa kisah tentang sungai Nil yang ada di Mesir gitu. Laulan Nil lama bisa. Kalau tidak ada sungai Nil maka penduduk Mesir itu mati semua. Nah, ayatnya sungai Nil itu akan terus dia diberikan air oleh Allah, hujan dan yang lain. Walaupun memang hujan di Mesir itu Timur Tengah itu hujannya hanya 2 kali dalam 1 tahun. 2 kali. Tapi kalau sungai Nil dengan nikmat yang diberikan Allah bisa hidup terus. Jadi air ini adalah inti dari kehidupan. Maka daripada itu ada orang yang meminta. Jadi caranya kalau memang ada kemarau yang berkepanjangan, tidak kunjung dia hujan, maka dianjurkan untuk sholat istisqa. Di sini penyebab kekeringan ialah banyaknya orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Nah, ini disebabkan banyak serta tidak mau menunaikan zakat. Ternyata disebutkan oleh musafir. Orang yang tadi ternyata terjadi kekeringan itu karena orang-orang tidak mau bayar zakat. Ya, tidak mau bayar zakat. Zakat itu bukan zakat fitrah saja. Ya, kita kan yang kenalnya zakat fitrah. Banyak zakat. Ada zakat mal, harta, zakatul naqdain, zakat emas perak yang punya investasi emas perak. Ya, harus diperhatikan berapa gram itu. Selanjutnya ada zakatul thimar wa zira'. Zakat pertanian dan perkebunan 750 kg, 7,5 kuintal. Ini nisabnya. Kalau setelah setiap dia panen harus dikeluarkan zakatnya. Lihat dulu apakah dari pengalirannya dari alami atau dari buatan. Kalau alami maka keluarkan 20%, 20%. Kalau dia dikeluarkan secara
2 anak maka 10%. Nah, ini semua zakatnya dijelaskan. Ada zakat, ada juga zakat profesi. Ya, di Indonesia kita lihat bahwa sudah diwajibkan zakat profesi itu. Ya, walaupun memang ada perbedaan pendapat dari para ulama. Itu nanti kita akan bahas dalam bab zakat. Jadi kalau ada orang yang tidak bayar zakat, ini bisa menyebabkan tanahnya itu atau tempat tinggalnya itu ada kemarau. Ya, akan sulit menemukan air dan yang lain. Maka ada anjuran untuk bersolat istisqa. Bagaimana salat istisqa? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, riwayat khamsah Imam Tirmidzi, selanjutnya Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, selanjutnya adalah Imam Nasai. Ada lima yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapatkan 2 gelar. Yang pertama adalah bahru hadhihi ummah, tintanya umat Islam, Abdullah bin Abbas. Diberikan julukan yang kedua. Apa julukan yang kedua? Yang diberi turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Kalau mau tetap paham Al-Quran, datang kepada Abdullah bin Abbas. 2 julukan ini siapa yang memberikan? Nabi Muhammad SAW. Bahru hadhihi ummah, turjumanul Quran. Oh, anak yang masih kecil, ketika kecil doakan Nabi, diambil pegang kepalanya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini biasa kami kerjakan juga. Biasa ada anak-anak kajian, ikut kajian dia duduk tenang. Kemudian kami akan datang dia salam, saya doakan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau bisa kita juga doakan pada anak kita. Ya, dipegang kepalanya kita doakan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Abdullah bin Abbas ini. Di umur 10 tahun sudah bisa menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Karena itulah ilmu. Ilmu siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluk-makhluk. Allah faqihu fid din. Allah pahamilah tentang agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan tentang takwil. Takwil itu nama lain dari tafsir. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat